Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridhani Sarman dengan IPM 211000089 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Dampak Penerapan e-learning pada Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMA. Daftar isinya terbagi empat, yaitu bab satunya pendahuluan, bab duanya tinjau pustaka, yang bab tiga metodologi penelitian, bab empat penutupan. Saya akan menjelaskan bab bab satu pendahuluan yang latar belakangnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu inovasi penting dalam pendidikan adalah penerapan e-learning, yang memungkinkan proses pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform digital. E-learning menawarkan berbagai keuntungan seperti fleksibilitas, waktu, dan tempat, akses ke berbagai sumber belajar, serta kemampuan untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu mahasiswa. Identifikasi masalah yaitu pertama, rendahnya motivasi belajar siswa, yang kedua, prestasi akademik yang kurang memuaskan, yang ketiga, kesenjangan dalam akses dan penggunaan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Yang pertama, implementasi e-learning di sekolah menengah atas menghadapi tantangan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil akademik mereka. Permasalahan yang muncul antara lain adalah kebutuhan akan pembuktian efektivitas e-learning dalam konteks motivitas intrinsik dan ekstrinsik, serta selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan strategi pembelajaran yang efektif dengan teknologi. Yang kedua, memperluas aksesibilitas pendidikan. Yang ketiga, memotivasi inovasi dalam pendidikan. Yang keempat, mengurangi kesenjangan pendidikan. Yang kelima, memberikan dasar untuk kebijakan pendidikan yang lebih baik. Yang keenam, berkontribusi pada literatur akademik tentang e-learning dan pendidikan. Tujuan penelitiannya, Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi secara mendalam dampak penerapan e-learning pada motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SMA. Studi ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris yang dapat mendukung kebijaksanaan dan praktik pembelajaran yang lebih efektif di era digital. Selanjutnya ke bab 2, yaitu tinjau pustaka. Yang pertama, landasan teori. Yang pertama, teori motivasi belajar. Teori self-determination dari Deci dan Ryan tahun 2000. Teori ini menekankan bahwa motivasi intrinsik yang muncul dari kebutuhan akan otonomi. Yang kedua, teori kontrol diri dari Bandura tahun 1986. Teori ini berfokus pada konsep bahwa siswa yang memiliki kontrol atas lingkungan pembelajaran, mereka cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi dalam mencapai prestasi yang lebih baik. Teori belajar sosial dari Bandura juga tahun 1977. Teori ini menekankan pentingnya model dan dukungan sosial dalam proses pembelajaran. Yang kedua, teknologi learning, teori konstruktivisme dalam e-learning. Teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan mereka. Yang ketiga, prestasi akademik. Teori Bloom's taksonomi atau Benjamin Bloom tahun 1996 mengembangkan taksonomi tujuan pendidikan yang terdiri dari tiga domain utama: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif melibatkan pengetahuan keterampilan intelektual. Domain afektif melibatkan sikap dan perasaan. Dan domain psikomotorik melibatkan keterampilan fisik. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan tinjauan pustaka tadi,
Formasi hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian. Yang pertama, hipotesis nol atau H0. Tidak ada perbedaan signifikan dalam motivasi belajar dan prestasi belajar antara siswa menggunakan learning dan tidak. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 atau H1, terdapat perbedaan signifikan dalam motivasi belajar dan prestasi belajar antara siswa yang menggunakan learning dan yang tidak. Selanjutnya, bab 3, ada metode penelitian. Metode ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksperimental atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan oleh kuesioner terstruktur untuk mengukur tingkat motivasi belajar dan prestasi belajar siswa sebelum dan implementasi e-learning. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian akan mencakup pemilihan metode penelitian yang sesuai, seperti studi komparatif antara kelompok yang menggunakan learning dan kelompok kontrol yang tidak. Populasi studi akan melibatkan siswa SMA dari beberapa sekolah yang menerapkan e-learning dan juga dari sekolah-sekolah yang belum menerapkannya. Pengembangan instrumen penelitiannya yaitu yang instrumen penelitian yang dikembangkan akan mencakup kuesioner untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa. Mungkin menggunakan skala Likert serta pengumpulan data prestasi belajar dari rekaman nilai siswa. Instrumen ini harus valid dan reliable untuk memastikan keakuratan pengukuran. Selanjutnya ada analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik statistik seperti uji t-test atau analisis regresi tergantung pada pertanyaan penelitian yang spesifik. Analisis ini akan menguji hipotesis-hipotesis penelitian dan mengidentifikasi apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Selanjutnya, interpretasi dan pembahasan hasil. Hasil analisis data akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi temuan utama dalam hubungan antara penggunaan e-learning, motivasi belajar, dan prestasi akademik siswa. Pembahasan akan menyoroti implikasi temuan ini terhadap teori-teori yang mendukung dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, penyusunan laporan penelitian. Laporan penelitian akan disusun dengan mencakup semua elemen yang relevan dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu latar belakang, dari hasil pembahasan laporan. Ini akan menyajikan temuan penelitian secara sistematis dan menyajikan kesimpulan yang kuat berdasarkan bukti yang ditemukan. Penyampaian 4, penutupan. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui e-learning, tetapi juga berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memaksimalkan manfaat teknologi ini bagi motivasi dan prestasi akademik siswa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung upaya-upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Terima kasih, itu saja yang saya dapat presentasikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.